Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Humaira, NPM 240840701100099. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS Pratikum yang sudah saya buat sesuai instruksi yang telah diberikan. Baik, saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama adalah create table. Dengan langkah pertama adalah login MySQL dan membuat database baru. Nama database ini dibuat berdasarkan 2 digit awal dan 2 digit akhir NPM. Sesuai dengan NPM saya yaitu 24 dan 99, sehingga nama databasenya 2499 UTS Lab BD. Perintah create database digunakan untuk membuat database baru, dan use digunakan untuk memilih database tersebut agar bisa digunakan dalam query selanjutnya. Berikutnya adalah create table. Pembuatan tabel mengacu pada IRD dengan terdapat 4 entitas utama, yaitu penjual, pembeli, barang, dan dibeli, relasi antara pembeli dan barang. Yang pertama adalah tabel penjual, menyimpan informasi mengenai penjual. ID penjual adalah primary key yang menjamin setiap penjual memiliki ID unik dan tidak boleh sama. Constraint not null memastikan bahwa setiap data penting seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat harus diisi. Berikutnya, tabel pembeli, menyimpan informasi mengenai pembeli. Sama seperti pada tabel penjual, ID pembeli menjadi primary key. Tabel ini tidak memiliki relasi langsung ke tabel lain, tapi akan berperan dalam relasi transaksi pembelian. Berikutnya, tabel barang menyimpan data barang yang dijual oleh penjual tertentu. Tabel ini memiliki relasi ke tabel penjual. ID barang sebagai primary key, ID penjual sebagai foreign key yang menunjuk ke kolom ID penjual pada tabel penjual. Ini menciptakan relasi satu ke banyak, one to many, antara penjual dan barang. Berikutnya, tabel dibeli, merupakan tabel transaksi pembelian. ID pembelian sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key ke barang, ID pembeli sebagai foreign key ke pembeli, relasi banyak transaksi satu barang dan satu pembeli. Berikutnya adalah proses insert data dan menampilkan data. Setelah struktur tabel selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mengisi tabel-tabel tersebut dengan data, agar bisa digunakan untuk proses manipulasi dan pencarian informasi. Proses ini dilakukan menggunakan perintah insert into, yang merupakan perintah SQL untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Yang pertama, mengisi tabel penjual. Tabel ini menyimpan data penjual seperti ID, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Setiap baris data menggambarkan satu entitas penjual. Berikut ini yang sudah saya masukkan, ada 10 data, dan saya tampilkan menggunakan select from penjual. Berikutnya, mengisi tabel pembeli. Tabel pembeli menyimpan informasi pelanggan yang membeli barang. Data yang dimasukkan mencakup ID, nama, email, dan alamat pembeli. Setiap pembeli di sini memiliki informasi alamat untuk mendukung kemungkinan pengiriman barang. Berikutnya, mengisi tabel barang. Tabel ini memuat data barang yang dijual oleh para penjual. Setiap barang memiliki harga stok, ID penjual, dan menunjukkan siapa penjual barang tersebut. Kolom ID penjualan di sini adalah foreign key yang merujuk ke tabel penjual, menunjukkan bahwa barang tersebut dibuat oleh siapa. Contohnya TV dijual oleh penjual dengan ID nomor 1, yaitu Kalisa Humaira. Berikutnya, mengisi tabel dibeli atau transaksi pembelian. Tabel ini merupakan tabel relasi antara pembeli dan barang yang dibeli. Setiap barang menggambarkan satu transaksi pembelian lengkap dengan tanggalnya. Contohnya, pembeli dengan ID 10 yaitu Zendaya membeli barang ring light dengan ID 110 pada tanggal 5 April 2025. ID pembelian bertindak sebagai primary key, sedangkan ID barang dan ID pembeli masing-masing sebagai foreign key yang merujuk ke tabel barang dan pembeli. Selanjutnya adalah update dan delete, yaitu proses untuk memperbarui dan menghapus data dalam tabel. Yang pertama, update atau memperbarui. Mengubah jumlah stok barang dengan contoh yang telah saya lakukan. Barang webcam dengan ID barang 105 menjadi 8, yang awalnya stoknya 2 diubah menjadi 8. Berikutnya adalah delete. Saya di sini menghapus data transaksi pembelian dengan ID pembelian 211.
Selanjutnya saya akan menjelaskan query select. Perintah select dalam SQL digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari satu atau beberapa tabel. Di bagian ini digunakan berbagai bentuk query select untuk menunjukkan fleksibilitas dari SQL dalam menampilkan informasi sesuai kebutuhan. Yang pertama, query select untuk menampilkan kolom tertentu. Di sini saya menampilkan nama barang from barang. Di sini saya menampilkan agar dapat digunakan untuk referensi harga dan ditampilkan ke pembeli. Berikutnya adalah query select data tertentu dengan where. Digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Dalam hal ini, hanya penjual dari Banda Aceh yang ditampilkan. Berikutnya adalah query select menggunakan operator AND dan OR. Yang pertama menggunakan AND. Query ini mencari barang yang harganya lebih dari 500.000 dan stoknya kurang dari 10. Digunakan untuk mencari barang mahal tapi stoknya terbatas. Berikut ini contoh yang sudah saya buat. Berikutnya menggunakan OR, menampilkan pembeli yang berasal dari Inggris atau Korea. Query ini berguna untuk menjangkau wilayah pemasaran tertentu. Berikut ini hasilnya. Selanjutnya, query select menggunakan operator between, menampilkan semua barang dengan harga antara 1 juta sampai 10 juta rupiah. Operator between sangat berguna untuk pencarian dalam rentang nilai tertentu seperti harga, tanggal, dan usia. Berikutnya adalah query select menggunakan operator like. Query ini menampilkan data pembeli yang namanya diawali dengan huruf G. Operator like digunakan untuk mencari berdasarkan pola atau karakter. Berikut ini contohnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.